Oke, kita mulai lagi ya. Ini untuk yang, apa namanya, kelas yang YouTube itu, karena putus ya, jadi nyetelnya nyet nyetingnya nanti agak lama lagi, ini saya rekam aja dulu, nanti saya upload, jadi biar nanti yang, apa namanya, di YouTube nanti bisa bergabung di kelas ini. Oke, jadi pada pertemuan pagi ini ya, mungkin saya ulangi lagi tadi. Jadi mestinya ini adalah pertemuan UTS ya. Jadi pertemuan UTS, apa namanya, tapi karena jadwalnya di apa namanya, di proposal saya itu sudah, apa namanya, eee, Jadi, sesuai di ajuannya ya, mulai dari tanggal 15 ya, makanya ya ya sudah kita, eee, ajukan gitu ya. Itu takutnya nanti kalau hari Selasa itu ada libur-libur lagi. Dan ini berakhirnya nanti di bulan Juli, 30 Juli. Jadi kalau 6 kali pertemuan itu berarti ini ya sekitar masih ada 9 9 kali pertemuan. Jadi masih ada sisa 2 nanti kalau Jagani kalau ada libur-libur ya kayak hal seperti ini kalau misalkan listriknya mati itu ya ya sudah tidak bisa apa-apa. Ini tadi internetnya mati tapi terus di-switch. Kebetulan di tempat kita ada backupnya 2 2 apa namanya, provider ya, tapi tidak jalan bareng ya, begitu ini mati langsung ini up itu enggak, tapi dibuat manual gitu. Jadi harus mengaktifkan satu manual gitu. Karena karena kalau dibuat bareng itu boros, yang ya, satu ya, ya. ya satu bandwidth nganggur, nah gitu. Tapi kalau dibuat manual kan yang satu bisa diarahkan untuk Ya, ya. yang lainnya lagi gitu, manual. Nah, itu. Kecuali kalau ini memang perusahaan yang bergerak di bidang internet dan internetnya tidak boleh mati lah, mungkin Ya. ada kayak gitu. Oke, Itu mungkin harusnya itu, sanksinya. ini nanti yang isi dari praktisi Pak Tunggul mungkin nanti bisa perkenalan sambil saya ini nanti broadcast mahasiswa di WA untuk bisa bergabung. Monggo, waktu saya serahkan Oke. ke Pak Tunggul. Ya, terima kasih Pak Tony. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua orang yang ada di Zoom, mungkin di YouTube nanti bergabungnya nanti. Ya, kami harapkan nanti teman-teman bisa bergabung di waktu-waktu kemudian. Artinya bahwa hari ini kita melakukan hmm, kuliah pada pagi hari ini jam 10 ini tidak membuat kita menjadi mengantuk ya, apalagi ada trouble listrik atau internet mati ini. Jadi harapan kami teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini sehingga diharapkan nanti ke depan kita bisa menyelesaikan materinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi harapannya materi tersampaikan, kemudian waktu tidak ada yang hilang, kira-kira begitu. Baik, perkenalkan nama saya Tunggul Adibisono. Kebetulan saya juga adalah seorang pekerja swasta di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto Semarang. Saya di rumah sakit menjadi sekretaris komite keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian tim multimedia rumah sakit, dan koordinator keamanan rumah sakit. Jadi memang bagiannya banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya juga adalah salah satu penggiat di dalam dunia komputer. Jadi artinya relevansi kita untuk berbicara pada hari ini bisa kita sama-sama diskusikan sehingga nanti harapannya teman-teman dari mahasiswa juga mendapatkan sesuatu sehingga kita semua mendapatkan manfaat di dalam perkuliahan ini. Itu perkenalan kami yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa pada materi hari ini kita akan bicara tentang mau bahasa Inggris atau bahasa Jawa ini IoT.
Internet of Things. Jadi artinya nanti teman-teman akan berkenalan dengan perangkat yang sifatnya nanti sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masa-masa yang akan datang. Nah, kebutuhan ini kebutuhan apa? Dari dunia kesehatan yang saya hadapi sekarang, memang kondisi itu belum merata ya, dari rumah sakit sendiri belum merata. Di samping karena device-nya juga cukup mahal, juga fungsinya mungkin memang harus disesuaikan. Jadi memang kebutuhan pasien di lapangan untuk penggunaan IoT seperti ini harus kita lihat dengan budget yang ada di sebuah rumah sakit. Jadi artinya harapannya nanti pasiennya juga terlayani dengan baik. Nah, kemudian rumah sakit juga sesuai dengan budgetnya. Harapannya seperti itu. Tetapi itu yang ada di rumah sakit. Tetapi sebetulnya di dalam pekerjaan kita sehari-hari, pengalaman kita sehari-hari, sepanjang kita bermain berselancar di internet, kita sebetulnya sudah banyak sekali berkenalan dengan Internet of Things sebetulnya. Jadi artinya sebetulnya kita tidak deso-deso banget untuk mengenal Internet of Things ini sebetulnya tidak, karena kita sering kali memakai itu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti apa toh yang nanti seringkali kita temui di lapangan, kita temui di beberapa hal di dalam kehidupan kita, sebetulnya ada banyak gitu. Yang paling gampang ketika kita melakukan tracking, traffic, kita mau kemana, kita berarti ngerti, oh ini nanti kalau ke sana berapa menit, berapa jam ya, saya sampai di tempat sesuatu itu berapa jam, kita juga akan mengetahui. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, mungkin sebagai pengantar untuk materi kita hari ini, saya akan bagikan presentasi untuk kita semua, sehingga kita dapat gambaran secara lebih jelas tentang Internet of Things. Jadi, Internet of Things itu adalah materi kita pertemuan ke-9 dalam pertemuan kita kali ini. Cukup terlihat ya Pak Tony? Iya, Pak. Terlihat ya Pak? Jelas. Terlihat ya? Ya, ini daftar isinya. Jadi nanti kita akan ada beberapa, ini ada 4 yang menjadi fokus kita pada siang hari ini, sehingga kita dapat ngerti, oh ternyata ini kebutuhan saya, oh ternyata ini dunia itu seperti ini lah. Nanti monggo silakan dikembangkan di kemudian hari. Harapannya dengan pengetahuan seperti ini, teman-teman mahasiswa dapat melihat bahwa sebetulnya banyak kesempatan yang bisa kita lakukan dengan adanya kemajuan teknologi 4.0 ini yang sekarang sudah berkembang luar biasa. Jadi artinya memang harapannya nanti teman-teman mahasiswa ini jadi pelopor di dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Kira-kira kita itu sebetulnya butuh apa? Kalau kita bicara Internet of Things itu ngomong apa toh? Sebetulnya teknologi ini sudah berjalan sekarang ini. Jadi artinya kalau kita melihat ada lemari es pintar, pintarnya seperti apa lemari esnya? Kita juga harus ngerti pintarnya seperti apa toh kok disebut pintar itu kenapa? Oh, karena kita ngerti inventorinya yang ada di kulkas itu kurang, misalnya akuanya harusnya 6 isinya, jadi itu kita tinggal 1. Kemudian dia akan memberitahu melalui device kita bahwa lemari es kita akuanya sudah tinggal 1 loh. Ibu bisa berbelanja di Alfamart terdekat, Bapak bisa berbelanja, dan seterusnya seperti itu. Kemudian di keamanan, security seperti CCTV, surveillance seperti itu, kita juga bisa mengetahui ketika ada pergerakan yang tidak diinginkan ada di sekitar properti kita. Siapa itu yang masuk ke sana, kira-kira begitu. Kita ketahuan langsung begitu ada yang bergerak, sensornya jalan, kemudian itu akan mengirim ke device kita. Di interface kita bisa melihat bahwa oh ada seseorang yang masuk ke properti rumah kita. Dengan keperluan apa lah itu nanti bisa dilihat bagaimana kita mengatur, mengontrolnya supaya tidak semua yang lewat itu bisa di WA. Tapi kalau
orang-orang yang tertentu berarti tidak usah dilewati, misalnya begitu. Nanti bisa saja diatur seperti itu. Atau mungkin kalau kita mau punya mobil listrik misalnya, kalau ngecas di mana ya, kalau baterainya habis tuh indikatornya seperti apa ya? Apakah kita harus melihat indikator yang ada di mobil? Nah, sekarang mungkin sudah tidak lagi karena indikator di mobil itu kita akan bisa melihatnya ketika kita sebelum masuk mobil kita sudah tahu, oh baterai kita mau habis. Jadi kalau mau perjalanan berarti kita harus berpikir kalau sampai sana 100 km baterai kita tinggal 26%, tidak cukup ini, kita harus berpikir bagaimana supaya baterainya tetap 100%, sampai perjalanan di titik mana itu sudah bisa mengganti baterai. Atau kita bisa melihat tingkat kesehatan yang ada di tempat kita, suhunya mungkin, atau tensinya mungkin, atau gula darahnya mungkin, kita bisa melihat itu juga. Jadi artinya fasilitas atau layanan yang diberikan oleh Internet of Things ini sebetulnya sangat banyak. Kalau kita sudah lama itu mengenal adalah ketika kita mengenal di dalam dunia transportasi, kita sudah kenal itu namanya Global Positioning System, itu sudah kita kenal lama itu kan. Gopo ya mesti kalau ngidupin HP kok mesti itu suruh hidupin gitu, kira-kira begitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang mungkin kita tidak sadari sebetulnya kita sudah mengenal tentang Internet of Things. Kita mau parkir di mana aja sudah ketahuan. Nah tetapi hal itu sekarang belum semuanya bisa dinikmati oleh banyak orang karena satu, perangkat itu cukup mahal kalau dipasang di beberapa perangkat tadi yang saya sebutkan. Kalau di HP sih harganya paling 2 juta sampai 25 juta tergantung HP-nya. Tapi kalau untuk dipasang di tempat-tempat tertentu yang butuh tingkat sensor tinggi, tingkat kedalaman tinggi, seperti halnya di bidang kesehatan itu berarti butuh akurasi yang tinggi, berarti biasanya peralatan-peralatan seperti itu harus punya sebuah standar yang harus dipenuhi sehingga keakuratan yang disampaikan atau dihasilkan oleh sensor yang menangkap kondisi itu tadi bisa kita percaya. Jadi oh udah kok misalnya tensi kita kok tinggi ya, sebetulnya sensornya sehingga rusak gitu. Kita jadi repot. Kita minum obat penurun tensi, ternyata tensinya di manual ternyata tidak ada masalah seperti itu. Jadi artinya perlu kita lihat bahwa perangkat-perangkat ini sebetulnya sudah ada di sekitar kita, walaupun ada beberapa yang baru kita nikmati tidak banyak. Salah satu contohnya kemudian adalah kita melihat bahwa kita sudah kenal yang namanya Google Maps tuh. Kalau kita kenal Google Maps itu adalah perangkat yang dikembangkan oleh Google, di mana dia mengambil sensor yang dimiliki oleh seluruh HP. Di HP-nya itu ternyata ditanam sistem operasi Android yang di dalam HP itu. Otomatis ketika kita menginstal aplikasi yang ada di sana, berarti otomatis Google Map-nya juga ikut terinstall. Apakah ini namanya URI? URI tahu ya apa namanya ini. Tapi ini adalah kesempatan ketika orang lain belum melakukan, Google Maps sudah melakukan. Ini sebuah contoh saja, kita bisa melihat bahwa kalau kita mencari rute di Google itu gambarannya akan seperti ini. Kelihatan Pak? Jelas Pak, kelihatan. Ya. Misal nih, saya mau ke Stekom. Saya dari rumah sakit. Nah, dari hal seperti itu kita bisa melihat bahwa ada beberapa yang terlihat di sana, trafficnya terlihat. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna merah. Ini titik-titik ini adalah titik-titik ketika kita melakukan permintaan kepada Google Map, kita mau kemana, dari mana mau kemana, itu semuanya terlihat. Ini teknologi ini sebetulnya sudah lama, tetapi pinternya Google itu memasang di semua perangkat Android yang ada di teman-teman yang mempunyai HP dengan sistem operasi itu, semuanya bisa dipakai untuk itu. Nah, memang ada kejadian yang beberapa kali kita bisa baca di internet itu ada yang nakal gitu, semua HP 100 dibuat jalan, jadi tahunya trafficnya merah, tapi sebetulnya
Tidak apa-apa, karena ada seseorang kaya raya beli HP 100, dihidupkan semua GPS-nya, kemudian dijalankan pakai jalan kaki. Nah, tahunya itu adalah traffic, sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya, tapi karena orangnya bawa 100 HP, jadi trafficnya kelihatan merah seperti itu. Nah, ini adalah contoh di mana penggunaan Internet of Things bisa kita lakukan. Sebetulnya banyak contohnya selain Google Map sebetulnya, karena di beberapa bidang terkait dengan bidang industri kesehatan sebetulnya sangat tinggi, sangat banyak sebetulnya. Tetapi karena saya kesulitan untuk mengambil contohnya di rumah sakit, jadi saya tidak bisa tampilkan di sini, saya mohon maaf. Ini teman-teman bisa melihat dari beberapa video di YouTube yang bisa menjadikan gambaran kira-kira Internet of Things itu seperti apa toh? Oh, ternyata sudah ada ya. Terus saya sudah punya apa saja ya? Selain Google Map itu saya sudah punya apa saja ya? Nah, silahkan nanti menjelajah ke sana supaya kita bisa melihat bahwa sebetulnya apa yang kita sekarang hadapi itu ya seperti ini sudah ada. Kita mau tidak mau kita ada di kondisi yang harus ada di sana. Karena semua HP mungkin sekarang sudah tidak hanya Android, di iPhone juga akan ditanamkan seperti itu, di HP Samsung, sistem operasinya Samsung juga akan ditanamkan itu, karena ini menolong sekali untuk orang ketika mau kemana, mau mengambil rute yang mana, itu tertolong sekali dengan hal seperti ini. Ya, tidak ada dipungkiri, ini Google Map ini punya sensor, GPS yang dipakai sensor untuk melihat rute dari mana ke mana dengan traffic seperti apa, itu bisa kita nikmati saat ini. Artinya ada banyak pengembangan yang bisa dilakukan dari sensor-sensor yang nanti dihasilkan dari Things, ini tadi Things-nya yang disambungkan ke internet. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi Android-nya dipasangi Google Map. Ini Android yang terpasang menurut Stat Counter tahun 2023 bulan April. Kemarin saya ambil itu kira-kira tertanam dari sekian banyak yang ada di dunia. Jadi artinya memang Internet of Things untuk beberapa selalu Google, kira-kira begitu. Mungkin Google yang lain juga apa namanya punya power yang lain selain Google Map sebetulnya. Tetapi dengan adanya ini kita bisa melihat berpikir dengan lebih baik, dengan lebih cerdas, kira-kira begitu. Dengan hal seperti ini kita bisa manfaatkan. Kemudian apa sih pengertiannya di Internet of Things itu? Nah, ini sebetulnya bagian sederhana. Kalau dari mata kuliah ini sebetulnya buahkan yang berlayar-layar betul. Tapi kami sederhanakan dulu, nanti kalau kita cukup waktu, kita akan belajar mengenai bagian dari Internet of Things ini secara detail, kira-kira begitu. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi Internet of Things itu punya 4 bagian. Bagiannya kok 4 bagian? 5 bagian. Things atau devices, barangnya. Kemudian ada gateway-nya, ada protokolnya yang ada di sini. Kemudian ada tempatnya cloud, tempat menyimpan datanya. Kemudian dari data ini dianalisa. Kemudian dari data yang dianalisa ini difilter, diminta yang seperti apa, nanti akan ditampilkan di user interface yang kita bawa. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita cerita tentang pengukuran tensi kita tiap hari itu, berarti ada sensor yang dijalankan. Entah itu sensornya jarak dekat atau jarak jauh. Tetapi kalau untuk sensor tensi, tentunya sensornya jarak dekat karena dia butuh menempel di tubuh. Jadi butuh ada sensor gerak atau sensor getar yang harus diterima oleh sensor itu supaya sensor itu bisa mengirimkan data. Nah, data yang jumlahnya sangat besar ini
namanya big data itu tadi dianalisa, kemudian dari data-data yang dianalisa itu tampillah kebutuhan kita. Jadi tidak semua ditampilkan, tidak, tapi yang dibutuhkan. Oh, tensinya 120/80. Kira-kira begitu. Jadi ya harapannya nanti teman-teman bisa mendapat gambaran sederhananya seperti ini tabelnya sebetulnya. Tapi kita nanti kalau lihat di layar-layarnya agak rumit memang, tetapi kita butuh untuk menyederhanakan dulu sehingga nanti gambaran ya rumitnya kita bisa dapat. Nah, dari things atau device ini banyak sekali sensor-sensor yang nanti akan kita ambil, apakah itu sensor suhu, sensor cahaya, sensor panas, atau apapun sensornya, itu namanya things, adalah barang. Bentuknya benda berupa fisik devices. Berarti ada barangnya, bukan tuyul, tetapi ada barangnya. Sehingga harapannya nanti teman-teman mengerti bahwa sebelum kita mendapatkan data, berarti ada beberapa sensor-sensor, ada beberapa barang-barang yang dapat berkomunikasi dengan sistem network, sehingga kita bisa membawanya kemudian ke sebuah cloud. Nah, cloud yang ada sekarang itu sudah banyak, mungkin teman-teman yang ada di sini sudah kenal namanya Cisco, Oracle, Google Cloud, SAP, dan seterusnya sudah kenal. Ada yang berbayar, ada yang gratis, dan seterusnya itu bisa kita gunakan seperti itu. Nah, penyimpanan data-data ini nanti akan dibuat analisanya inilah yang nanti akan disampaikan melalui user interface di masing-masing kita sesuai kebutuhan. Kalau kita permintaannya seperti ini ya keluar ini, jangan minta mangga keluar jeruk, jangan, karena itu sangat bertentangan dan salah, karena ini alatnya untuk mendeteksi tekanan darah, keluarnya nanti root, tidak mungkin kan, jadi harus diatur itu, harus diatur controllingnya. Nah, pengertiannya sendiri menurut Wikipedia adalah Internet of Things adalah fisik, objek fisik atau gabungan dari objek fisik. Jadi artinya sensor-sensor yang ditanam di dalam sebuah benda itu tadi bisa juga sensornya tidak hanya sensor panas, tetapi bisa juga sensor dari sebuah peralatan atau benda itu nanti yang akan kita dapatkan hasil outputnya. Dengan adanya sensor itu, berarti itu teknologinya harus terkonek dengan internet. Dengan terkoneknya dengan internet, datanya banyak besar, ada perubahan data, penambahan data, penambahan data dari berbagai device itu tadi. Nah, itu nanti akan melalui komunikasi jaringan yang dibuat oleh kita, yang kita tentukan seperti apa. Nah, dari hal-hal seperti itu kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya Internet of Things itu adalah benda yang kita jalankan melalui informasinya, datanya melalui internet yang bisa kita akses dari dan dimanapun, kapanpun kita mau akses, begitu kita bisa melakukan itu, kita bisa mendapatkan data-data yang cukup signifikan untuk kita. Nah, kenapa Internet of Things itu penting? Kenapa penting? Kalau tidak penting kita tidak bicara ya. Nah, menurut siapa ini ya? Databox tahun 2022, pengguna internet di Indonesia itu ada 4,7 juta orang. 204,7 juta orang. Jadi artinya ini cukup besar. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu ada penambahan yang lumayan gede. Jadi artinya bukan lagi 1-2 orang, 1.000, 2.000, 2.000, enggak, seratusan gitu. Artinya pertambahannya semakin tahun semakin besar gitu. Dari tabel yang satunya bahwa Indonesia juga merupakan pengguna internet yang cukup tinggi dari negara kawasan Asia, tidak jelas ya. Kawasan Asia, Indonesia cukup berada di urutan ke bawah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita nomor 10 di kawasan ASEAN. Jadi artinya di Asia Tenggara ini kita nomor 10. Jadi
memang kecepatannya tidak gede-gede amat dibandingkan dengan negara tetangga kita. Tetapi itu sudah menunjukkan bahwa kebutuhan akan internet di Indonesia itu setiap hari meningkat. Ini potret penggunaannya untuk apa saja, ini kelihatan bahwa hampir semuanya masyarakat Indonesia yang luar biasa besar ini penggunaan internetnya semakin tinggi. Dan rata-rata kecepatan yang sekarang ini sudah sampai 5G, Indonesia juga difasilitasi oleh negara. Jadi artinya nanti ke depan internet di Indonesia kemungkinan besar juga akan bersaing dengan negara-negara yang lain. Jadi itu adalah pentingnya pengguna semakin banyak, penggunanya internet semakin banyak. Kemudian internetnya yang disediakan bandwidth-nya juga semakin besar, semakin cepat dia. Penggunaan kuotanya juga semakin besar karena sekarang hampir tiap orang punya konten. Jadi tiap hari kita membuat video, membuat TikTok, membuat macam-macam itu tingkat tinggi itu sudah giga-giganan itu. Nah, kalau giga-giganan itu kita simpan di HP sendiri, wah sudah tidak cukup. Itu harus disimpan di sebuah perangkat penyimpanan yang besar sehingga harapannya nanti apa yang kita harapkan bisa kita terima kembali ke tempat kita dengan cepat itu bisa dilakukan oleh proses seperti itu. Dan perangkat yang terhubung semakin banyak. Mungkin Bapak Ibu, tidak ada Ibu ya, Mas-mas dan Mbak-mbak ini yang ada di ruang Zoom dan YouTube bisa mengetahui bahwa perangkat yang kita gunakan itu sebetulnya mungkin kalau seperti saya cuma 1-2 ya. Mungkin adik-adik ini bisa 2, 3, 4. Ya ada jam lah, ada HP lah, ada kacamata lah, ada motor lah, ada mobil lah, semuanya menggunakan perangkat yang terhubung. Dan itu jumlahnya tiap semakin hari semakin bertambah di Indonesia. Dan itu sebuah kepentingan bagi kita. Data yang cukup, karena kita melihat bahwa penting itu kenapa toh? Karena data yang cukup banyak dikumpulkan itu tadi membuat keputusan seseorang yang menggunakan data itu menjadi lebih baik karena ada banyak pilihan, ada titik-titik yang rapat, yang detail sehingga kita bisa melihat oh sebaiknya seperti ini dari hasil data yang dihasilkan dari sebuah perangkat kepada kita. Oh tensiku kok 130/80 ya, oh berarti aku sehat. Atau tensiku kok 100 sudah mulai 140/90 ya, berarti saya harus warning nih. Kita abaikan dulu nganunya ya, apa namanya keakuratannya. Tapi harapannya semua peralatan yang dihasilkan itu adalah akurat. Makanya sensor-sensor itu nanti di pertemuan yang akan datang kita akan melihat bahwa sensor yang kita apa namanya kita pakai untuk menghasilkan data itu harus menjadi sensor yang betul-betul akurat. Makanya punya standar, harus standarkan internasional sehingga yang kita dapatkan adalah hasil yang akurat. Jangan sampai keputusan dari yang kita buat itu dari data yang salah gitu. Datanya sudah besar tapi salah berbahaya. Nah, harapannya nanti dengan data yang baik, yang betul, yang akurat itu tadi dan banyak itu membuat keputusan seseorang yang menggunakan benda device tersebut mendapatkan manfaat yang baik. Kemudian beban kerja manusia semakin ringan dengan adanya otomatisasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dengan semakin banyaknya benda-benda seperti ini, device-device seperti ini, ada pekerjaan-pekerjaan orang manusia itu yang sudah banyak tergantikan. Konon katanya beberapa pekerjaan itu sudah mulai hilang pada pertengahan tahun 2022. Penjaga tol itu sudah tidak ada. Mungkin beberapa tempat parkir hotel berbintang, apartemen itu sudah tidak perlu lagi menggunakan tukang parkir. Kanan, kiri terus tidak ada. Itu sudah pakai sensor semua. Jadi artinya Pak parkir, Pak jaga tol itu sudah tidak ada lagi. Memang beban kerjanya tidak ringan, jadi ringan, tetapi dengan adanya otomatisasi ini ada beberapa sisi yang lain yang menjadi tenaga kerja itu menjadi kehilangan pekerjaan. Nah, kami berharap adik-adik semua yang mahasiswa yang ada di sini bisa melihat bahwa walaupun ini adalah sistem otomatisasi, adik-adik ini adalah bagian dari sebuah kemajuan. Jadi artinya adik-adik nanti di belakang saya akan sampaikan bahwa teman-teman ini adalah peluang untuk membuat Indonesia maju tanpa meninggalkan hal-hal yang menjadi kebudayaan kita.
Itu penting itu bagi bangsa kita, karena kita kalau semuanya maju semua pakai alat-alat, sementara jumlah tenaga kerja kita cukup tinggi, besar seperti itu, nanti akan banyak pengangguran yang tidak bisa kita serap. Tetapi kalau kita membuat peralatan ini sebagai alat bantu kita yang kita butuhkan dengan berjalannya waktu, kita akan melihat bahwa walaupun orang itu tidak mengenal teknologi, tidak mengerti teknologi, orang-orang tua kita mungkin tidak mudah apa-apa, tapi mereka mendapatkan manfaat dari fasilitas kesehatan, fasilitas pensiun dengan adanya sistem-sistem yang dibuat oleh teman-teman adik-adik ini nanti ke depan, sehingga diharapkan orang tua yang misalnya mengambil uang pensiunnya tidak usah lagi ngantri di bank, tidak usah gitu. Mereka cukup mengambil gambarnya di HP-nya masing-masing, wajahnya. Sekarang soalnya sensor untuk pengambilan pensiun itu sekarang pakai wajah, jadi wajahnya ditempelkan aja, dilihatkan di HP, di aplikasi, kemudian nanti otomatis dari bank akan mengirimkan data pensiunnya dan diverifikasi yang pensiun ini masih hidup, karena biasanya kalau 3 bulan berturut-turut tidak datang, kemudian diwakilkan orang, dulu enggak kelihatan kalau diwakilkan, tapi sekarang pakai sensornya, pakai sensor wajah. Jadi begitu kita mau ngambil pensiun, siapa yang ngambil? Ibu, Pak. Ibu mana? Sini, Bu. Silahkan saya scan ya, Bu. Saya di-scan. Nah, kemudian diverifikasi di sana, kelihatan, oh namanya ini, masih hidup. Yang penting itu, ini masih hidup. Dapatnya berapa? Antri ya, Bu. Nah, sekarang masih ngantri. Nah, mungkin ke depan kalau adik-adik ini bisa mengembangkan ke sana, berarti artinya ada manfaat yang bisa disampaikan juga untuk orang tua yang nanti akan mau tidak mau akan terlindas atau ketinggalan untuk teknologi yang seperti ini. Tapi manfaatnya tetap ada, manfaatnya tetap bisa. Makanya kita harus wajib untuk bijaksana sehingga tidak hanya menghasilkan sesuatu yang canggih otomatis, tetapi kita juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Indonesia pada umumnya. Kenapa penting juga? Karena ini profitnya terbuka. Kalau menurut data mana nih? Fortune bisnis tahun 2022 ada 179 billion dolar. Cukup besar tahun 2022. Nah, nanti prediksinya akan menaik sampai 2020-30 itu sampai berapa ini? Karena melihat dari grafiknya akan menaik seperti itu, artinya potensi untuk menjadi penting akan tinggi gitu. Kan banyak menginspirasi beberapa teman-teman yang akan menggunakan Internet of Things ini sebagai andalan di dalam pekerjaannya. Dan jenis industrinya masih berkembang. Kalau menurut data di Fortune ini juga, Fortune Business ini mengatakan bahwa ada banyak usaha yang bisa dipetakan. Berapa nih? Yang paling tinggi masih healthcare, masih orang rumah sakit nih. Healthcare-nya masih bisa dipakai karena beberapa peralatan itu memang sangat dibutuhkan untuk para praktisi kedokteran untuk mengidentifikasi, membuat penegakan diagnosa dari perangkat-perangkat digital yang sudah akurat seperti itu. Jadi artinya tidak perlu membedah, tidak perlu menidurkan di bius, tetapi cukup ditempelkan alatnya atau dimasukkan dengan luka sayat paling minimal, dimasukkan ke dalam tubuh, itu bisa mendeteksi apa saja yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa di tindakan medis, kira-kira begitu. Jadi tidak perlu dibuka dulu, oh seperti ini, tidak, tapi prediksinya itu sudah fix, sudah akurat dengan data-data yang dihasilkan dari alat itu. Ada banyak jenis usaha yang bisa kita lihat itu dari apa yang dihasilkan dari tabel ini. Artinya kita bisa melihat bahwa kebutuhan untuk industri itu masih sangat besar. Nah, harapannya adik-adik ini adalah orang-orang yang akan bergerak di sana, di mana nanti kita akan melihat bahwa industrinya tidak hanya ini aja, industrinya bisa panjang lagi nih, ordernya ini bisa ditambahkan ke sini panjang gitu. Karena kalau kita melihat Indonesia ini global ya, dunia ini belum ada soal kelautan. Agrikultur sudah ada, tapi kelautan belum ada. Padahal Indonesia adalah negara kelautan.
nenek moyang kita adalah seorang pelaut, nah, belum ada ini. Karena di luar negeri mungkin untuk penggunaan kelautan tidak begitu besar. Tapi kalau di Indonesia mungkin nanti ke depan, karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut, mungkin kita bisa tambahkan ini. Ada beberapa jenis pekerjaan yang akan kita kembangkan ke sana. Nah, pasar Indonesia juga merupakan pasar pengguna internet besar. Karena di dalam urutan jumlah penduduk Indonesia itu masih menempati ranking 4 dunia. Jadi artinya pertambahan itu akan banyak. Kalau kita melihat dari hasil jurnal untuk pertambahan penduduk itu namanya apa ya? Saya kok lupa namanya. Jadi kalau di Jepang itu pertambahan penduduknya untuk menikah itu kecil gitu. Di bawah angka 1. Jadi kalau ada pasangan hidup, dia menikah, anaknya cuma 1. Kalau di Indonesia bisa 1, bisa 2 lah. Ini pertambahan 2 ini bisa jadi besar karena perkaliannya 150 juta kata Haji Omai Rama kan 150 juta itu kalau untuk berpasang-pasangan bisa tambah lagi, tambah gede. Nah, kalau untuk di negara-negara maju menikah saja sepertinya sudah tidak penting gitu. Jadi apalagi punya anak gitu. Artinya indeksnya itu tidak lebih daripada 1. Jadi ada banyak pasangan hidup yang tidak mengambil kesempatan untuk punya anak karena mereka pengennya berkarir dan seterusnya. Jadi artinya perkembangan pasar Indonesia sangat besar, masih sangat besar dibanding dengan negara-negara maju yang lainnya. Kalau di Jepang kita kekurangan orang harus mengambil tenaga kerja dari Indonesia, ya mungkin benar juga karena di sana kualitas hidupnya orang tua itu sudah tinggi-tinggi 80 tahun gitu, tapi untuk produktivitasnya sudah tidak bisa dijalankan, tetapi harus berjalan, perusahaan itu harus berjalan. Nah, Jepang mengambil tenaga kerja yang masih banyak. Mungkin dari India, dari Indonesia, kalau ngambil dari Amerika mungkin agak susah ya, kalau Amerika sendiri juga punya kebutuhan, tetapi kalau untuk ngambil dari Indonesia cukup bisa juga. Artinya memang pasar Indonesia akan dipakai di dunia internet seperti ini akan sangat besar baik di Indonesia sendiri maupun di negara-negara yang lain. Nah, tantangannya apa toh Internet of Things itu? Ini ada evolusi dari tahun ke tahun. Nah, kita itu ada di evaluasi industri 4.0. Dari besi, dari zaman besi sampai zaman internet sekarang sudah pada tempat kita. Mungkin adik-adik sudah mengerti bahwa dari industri 1.0 sampai 4.0 itu kita bisa melihat bahwa ada perkembangan luar biasa. Revolusi industri yang luar biasa. Ini belum termasuk pembuatan Candi Borobudur, titik berapa nih? 0.0 mungkin ya Candi Borobudur di sana. Jadi kalau kita melihat bahwa proses untuk industrialisasi seperti ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil gitu. Jadi artinya kita bisa saja tidur itu besok bangun pagi sudah mendapatkan sesuatu yang baru dari pergerakan industri. Nah, kita ikuti saja supaya kita tidak jadi orang yang ketinggalan. Tantangannya ada 6 sebetulnya. Jadi kalau kita bekerja di dalam sebuah perangkat yang dengan sistem Internet of Things itu ada beberapa. Yang pertama adalah konektivitas. Jadi konektivitas yang diharapkan itu adalah sempurna untuk masing-masing alat. Tetapi ada beberapa perangkat konektivitas itu yang dibutuhkan adalah perangkat yang berdaya rendah, tidak butuh power banyak, tetapi bisa mengirimkan data dalam jumlah besar. Nah, tinggal nanti kita pilihannya apa. Kalau seperti Bluetooth misalnya, ini sederhana tapi jaraknya dekat saja gitu, tidak terlalu jauh. Begitu kita terhalang gedung-gedung sudah habis ini. Kalau WiFi masih lumayan, masih jauh. Atau konektivitas yang lain nanti bisa Bapak, adik-adik bisa tentukan mana yang dibutuhkan untuk. Ini tantangannya di sana. Kemudian ada bisnis model yang menjadi tantangan juga. Itu mau jadi apa tuh? IT mau jadi servisnya, petugas servisnya, membuat programnya, developer, servis programnya, sudah ada programnya. Oh, sensornya rusak, bawa ke saya Pak, nanti saya ganti. Gitu. Karena diganti di service center mungkin mahal, kan kita bisa menerima seperti itu. Atau seperti apa bisnis model yang akan kita gunakan untuk menjembatani perangkat-perangkat seperti ini akan kita pilih seperti apa. Kemudian juga interoperability. Ini
penyambungan operasi antar operasi. Jadi kita kalau melihat itu sebetulnya masing-masing device yang sekarang ada itu belum punya standar yang sama. Jadi artinya memang kita harus berpikir bahwa plafon-plafon yang ada di device yang beredar itu satu dengan yang lainnya dikembangkan sendiri-sendiri oleh perusahaannya masing-masing. Jadi artinya kita harus berpikir supaya device-device yang banyak ini tadi, protokol-protokol yang berbeda-beda ini tadi bisa kita jadikan satu, kita olah supaya datanya juga bisa kita manfaatkan dengan baik tanpa mengurangi pekerjaan tambahan dari apa yang dihasilkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sana. Kemudian aware-nya itu adalah, nah ini tadi yang seperti saya sampaikan, ada 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ini jangan sampai kita melupakan ini. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam otomatisasi, tetapi kita meninggalkan ini. Jangan sampai bumi kita rusak karena teknologinya terlalu canggih, bumi kita rusak gara-gara itu. Tetapi kita juga melihat bahwa kita bisa mereduce-nya, bahkan merecycle-nya. Kemudian jangan lupa proses-proses itu juga harus mengedepankan clean emission, emisi yang dihasilkan dari proses pembuatan, proses pengambilan data, proses pengolahan, sampai proses ke user interface itu harus diusahakan clean secara emisi. Jadi artinya punya tantangan di sana supaya teman-teman adik-adik ini tidak asal membuat software, tidak asal membuat aplikasi, tidak asal membuat benda-benda yang otomatisasi tanpa memperhatikan hal seperti ini. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah security-nya. Security-nya apa tuh? Karena ada beberapa device itu, kalau kita sudah kenal device, artinya ya device itu adalah ujung tombak pertama kali ketika kita menerima data. Nah, kalau cuma diterima di tempat mungkin selesai ya, Pak. Begitu itu dimasukkan ke network, ke cloud, artinya kita harus berpikir bahwa security yang di sana harus betul-betul berkualitas, sehingga artinya data-data yang kita hasilkan dari sana tidak bisa, apalagi nanti sampai datanya sudah matang, sudah sampai datanya sudah diolah, sudah jadi informasi, artinya data-data itu yang dihacker sama orang-orang untuk diambil sebagai sesuatu yang penting di sana. Kemudian yang terakhir adalah big data. Jadi semua Internet of Things itu bakal menghasilkan data. Jumlahnya sangat besar. Dengan jumlah yang sangat besar ini tadi, harapannya memang kita kecukupan data. Kita butuh data berapa bisa kita lakukan, butuh data seperti ini bisa kita tampilkan, kita filter dan sebagainya bisa kita tampilkan. Tetapi dengan adanya data yang sangat besar ini, harapannya ke depan itu data-data ini dapat digunakan secara bijak, secara baik, sehingga yang dihasilkan dari perangkat-perangkat itu menjadikan kehidupan sebagai manusia di muka bumi ini menjadi lebih baik. Nah, peluangnya seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia punya 279 juta orang. Penggunanya 345 lebih banyak penggunanya. Mobile connection-nya, internetnya lumayan juga. Kemudian aktivitas di media sosialnya juga tinggi. Jadi artinya ini adalah peluang bagi teman-teman IT, teman-teman mahasiswa untuk melihat bahwa kebutuhan kita sebetulnya masih tinggi. Kita tidak bisa lagi melihat melihat hal-hal ini berhenti di sini. Sampai banking, finance, asuransi tidak, retail aja tidak. Nanti kita bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagi mahasiswa yang mungkin nanti ada di tempat-tempat yang tidak ada di perkotaan, mungkin bisa mengembangkan penggunaan Internet of Things ini lebih luas lagi, sehingga nanti diharapkan tidak perlu lagi datang ke kota, tetapi di pedesaan bisa membuat sistem pengairan, irigasi ke sawah-sawah, mengatur waduk kapan airnya bisa dialirkan, seperti itu bisa kita atur ketika para mahasiswa itu ada di daerahnya masing-masing, sehingga daerahnya maju semua, tidak hanya kotanya yang maju, tetapi desanya ketinggalan jauh, tapi kota dan desa itu menjadi sesuatu yang maju bersamaan, karena produk dari pemerintah Indonesia sampai hari ini
masih membuktikan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini mendukung dengan infrastruktur yang cukup baik. Nah, sekarang infrastrukturnya baru dibangun jalan-jalan. Mungkin ke depan pemerintah akan melihat ini. Jadi pemerintah akan melihat bahwa infrastruktur untuk internet itu harus dilihat lagi karena kita masih nomor 10 dari Asia Tenggara, itu masih 10. Nah, mungkin kalau pemerintah yang akan datang melihat ini sebagai peluang untuk menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi maju, artinya kesempatan kita untuk mendapatkan internet lebih cepat, lebih besar, itu lebih tinggi ketika kita bisa melihat bahwa peluang itu bisa kita sampaikan. Saya pikir berhenti di sini dulu materinya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi berlayar-layar ini. Masih ada orang, Pak Tony? Ada, Pak. Pak, itu nanti coba minta tolong namanya jenengan diedit, Pak. Praktisi underscore namanya jenengan. Yang ini ya? Ya. Katanya tadi yang pagi lupa, tapi enggak apa-apa. Oh, Yang ya, kelas ya. pagi. Oh iya, cukup pada gitu. orang. Ya, kira-kira begitu gambarannya teman-teman, gambaran apa namanya teoritis sederhananya seperti itu supaya nanti kita bisa melihat bahwa kebutuhan kita untuk perangkat-perangkat otomatisasi seperti ini mungkin bisa menjadi bayangan kita. Oh iya ya, aku kan iso gawe gini, kan aku iso gawe gini. Ya memang mata kuliah ini nanti tidak sampai kita membuat produk, tapi harapannya teman-teman ini bisa mendapatkan gambaran ketika kita bisa melihat, oh sebetulnya itu toh yang disampaikan, itu toh yang diharapkan. Oh itu toh Indonesia berarti mampu ya, barang-barang sensor, barang-barang device-device itu ada di Indonesia. Tinggal nanti bagaimana cara kita untuk menjadikan itu sensor-sensor yang banyak yang beredar di Indonesia itu bisa kita pakai sebagai perangkat yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan atau pada pergi semua ini ya? Ya, enggak apa-apa. Harapannya begitu ya. Baik, gimana Pak? Baik, Pak, kita lanjutkan atau? Lanjut, Pak. Monggo. Hah? Lanjut. Lanjutkan sebentar ya. Iya. Baik, saya akan lanjutkan sebentar ke bagian yang satunya lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menggunakan model standar industri untuk menjelaskan sistem Internet of Things, kemudian menjelaskan nilai standarnya seperti apa, kemudian menggunakan model ini untuk menjelaskan keamanannya seperti apa, membuat model ancaman IoT. Mungkin ini sebentar saja yang akan saya sampaikan supaya nanti teman-teman bisa bernapas sebentar supaya nanti bisa melihat, oh itu toh, mulai membuka-buka, oh ternyata bisa seperti ini. Monggo. Apalagi ini mahasiswanya adalah mahasiswa SI yang mungkin tertarik dengan microcontroller, tertarik dengan pembuatan device-device seperti itu, mungkin bisa menjadi sesuatu yang baru. Di Stekom ada Pak, itu Pak, pembuatan apa namanya? Pembuatan device untuk microcontroller gitu Pak. Ada. Pak Tony. Ada Biasanya ya? mahasiswa itu yang buat untuk proyek akhir. Untuk proyek akhir. Ya. Tapi kalau di kuliah belum disampaikan. Di kuliah ya ada itu pakai Android. Oh, pakai Android. Ya. Oh. Ya, monggo nanti bisa dikembangkan supaya kita bisa mengerti, minimal kita bisa mengerti manfaatnya. Jadi artinya, oh buatnya seperti itu toh, oh caranya seperti itu. Aku iso, tapi ketoknya durung perlu ya, monggo silakan itu keputusan. Kalau sudah ada keputusan mau seperti ini, alangkah baiknya itu diasah supaya nanti teman-teman mahasiswa itu mulai sekarang sudah punya pengalaman untuk melakukan aktivitas
aktivitas digital gitu. Monggo, mau aktivasinya apa saja silakan. Mau membuat program, mau multimedia, mau membuat jaringan dan sebagainya sudah harus mulai dirintis dari saat kuliah, karena begitu panjenengan masih kuliah itu harapan kita itu masih bisa bertanya kepada dosen-dosen yang ada. Jadi kalau nanti sudah masuk dunia pekerjaan, saudara-saudara tidak bisa lagi bertanya-tanya terlalu banyak gitu, karena teman-temannya tidak mau ditanyai. Mau kita anu ya Pak, malah golek dewi kono sesat. Tapi begitu jenengan masih ada di bangku kuliah, harapannya dosen-dosen bisa membantu minimal menjelaskan panjenengan arahnya kemana sih, jadi supaya didapatkan gambaran ketika kita ada kesulitan. Tapi kalau nanti sudah keluar dari dunia sekolah, saudara harus berjuang sendiri. Nah, untuk itu pengalaman-pengalaman selama masa kuliah, saudara-saudara bisa pakai sebagai pengalaman yang membekali. Jangan sampai nanti selama di bangku kuliah santai-santai, setelah lulus bingung, mau apa ya? Karena sudah terlalu lama kita enak-enakan. Karena otomatisasi tadi bisa juga sisi yang lainnya adalah membuat kita jadi nyaman. Kita jadi bangsa rebahan gitu, tidak membuat tetapi kita yang memakai, yaitu yang berbahaya. Nah, ini tujuannya kira-kira ada beberapa sistem yang kita akan lihat. Modelnya adalah networking model, MOSI dan TCP/IP model. Model berlapis digunakan untuk menggambarkan bagaimana komunikasi data terjadi dari ujung ke ujung. Manfaatnya supaya kita bisa membantu mendesain protokol, mendorong persaingan produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama seperti yang saya sampaikan tadi. Device-nya itu berbeda-beda, dikembangkan oleh perusahaan yang berbeda-beda. Diharapkan ini walaupun bersaing tetapi dapat bekerja sama, kerja bersama. Mendukung kira-kira. Kemudian kita bisa melihat jadi ada perubahan, mencegah perubahan teknologi dan kemampuan dalam satu lapisan dari mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Jadi artinya harapannya perubahan-perubahan ini yang tidak perlu dilakukan gitu. Ketika kemampuan dari beberapa device ini kita kerjakan secara standar yang sama, artinya perubahan teknologi dan kemampuannya itu tidak saling memberatkan atau menjadikan sesuatu yang kita buat itu jadi tidak berguna karena tidak terpakai. Kemudian kita juga harus menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Jadi artinya ada bahasa yang kita gunakan bersama-sama sehingga semua device-device yang walaupun dikembangkan oleh perusahaan berbeda-beda, kita bisa menyamakan persepsi sehingga nanti device-nya itu tidak terlalu lama mengalami delay, menunggu karena harus dikonfigurasi dan seterusnya dengan bahasa yang khusus, kira-kira begitu. Jadi artinya harapannya nanti sistem ini bisa dipakai untuk semua orang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Internet of Things itu sebetulnya dibentuk dari beberapa layer. Ada physical devices dan controller, konektivitas, edge, data akumulasi, data abstraksi, aplikasi, kolaborasi sebelum akhirnya nanti sampai ke user. Kira-kira begitu. Jadi artinya ada perangkat fisik, ada perangkat pengendali yang ada di sana. Kemudian dari pengendali itu harus dikoneksikan dengan internet supaya bisa kita pakai di manapun juga. Kalau tidak dikoneksikan, ya artinya itu hanya berlaku untuk jaringan setempat aja, tidak bisa kemana-mana. Karena ini judulnya adalah Internet of Things, artinya memang kebutuhan internet praktis harus ada. Jadi harus dipakai untuk kebutuhan di mana dan kapanpun itu tadi disampaikan. Contohnya untuk device-nya itu bisa banyak, ada sensor banyak itu. Ada beberapa sensor dari sensor analog sampai sensor digital. Jadi dari analog digital itu banyak sensornya. Nah, dengan berbagai bahasa yang dihasilkan dari masing-masing perusahaan. Jadi artinya data-data ini yang dihasilkan berbeda-beda tadi, tetapi harapannya nanti kita secara
fisik berbeda, tetapi di dalam pengelolaannya kita menjadi sama. Nah, butuh konektivitas di dalam pembuatan Internet of Things sehingga komunikasinya berlangsung dengan baik. Di level 3 juga ada fungsi functionality, fokus. Jadi harapannya data-data tadi yang sudah ini tidak termasuk data filter, di clean up, diagregasi. Jadi paket-paket tadi di data-data yang masuk banyak tadi sudah harus mulai dilakukan data elemen analisis di fungsi ketiga. Kemudian dari data-data ini, dari konektivitas yang banyak tadi datanya dimasukkan, kemudian dimasukkan datanya ke dalam sebuah data yang besar, cloud seperti itu. Harapannya nanti data itu tidak ada di device kita, tetapi masuk dalam sebuah database yang besar, semacam cloud, yang bisa kita pakai untuk mengambil data di user interface yang lain. Artinya diakumulasi, kemudian dilakukan sampling, komparasi, dibutuhkan beberapa event, sehingga harapannya yang dibutuhkan datanya ini yang dikumpulkan hanya itu, yang disampling hanya itu, yang dikomparasi hanya itu, kemudian yang disambungkan hanya data itu. Selain data itu, kemudian diabaikan untuk mengurangi beban. Kemudian ada agregasi dan akses informasi yang dihasilkan dari data-data yang tadi, dipilih lagi, dikombinasi sehingga semua yang terkumpul sebagai data yang mirip, yang sama, dapat menjadi data yang dapat diambil di dalam sebuah aplikasi seperti ini. Jadi artinya kontrol-kontrol ini adalah hasil dari data-data yang sudah difilter, diagregasi, kemudian disamakan eventnya, disamakan macam-macamnya tadi, sehingga data yang kita tampilkan di tempat aplikasi kita, di user interface kita adalah data-data yang sudah menjadi data olahan yang sesuai dengan kebutuhan data di dalam sebuah Internet of Things. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengkolaborasikan data-data yang sudah ada tadi menjadi data-data yang lebih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, untuk proses bisnis yang selanjutnya, kira-kira begitu. Kemudian kita juga mengenal keamanan di dalam Internet of Things. Ya, sekali lagi karena device kita itu adalah device yang menangkap data, berarti artinya sebelum masuk konektivitas kita harus membuat security ini. Security-nya ada di layar kedua. Jadi artinya memang masuknya data pertama kali itu ada di physical devices ini. Jadi artinya nanti kalau kita sudah masuk ke konektivitas, berarti artinya semua security-nya harus selesai. Kalau tidak selesai, nanti tembus ke sini, semua data yang kita olah di sini, yang kita filter tadi, yang kita kumpulkan, sampai masuk ke database tadi bisa dibongkar seseorang. Dan nanti harapannya informasinya itu tadi bisa menjadi informasi bagi orang yang lain. Nah, untuk itu teman-teman harus melihat ini sebagai security. Kalau ini dilihat sebagai perangkat besar, mungkin iya ya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa mungkin kita bisa membangun security ini sederhana mungkin ya. Jadi artinya proses setiap level ini harus kita amankan juga. Di ETSI itu menciptakan arsitektur komunikasi M2M, mesin ke mesin. Jadi artinya mereka sudah membuat standar, jadi artinya membuat standar M2M sehingga harapannya semua device-device itu menjadi device yang punya protokol yang sama, sehingga ketika masuk ke dalam sebuah bahasa yang sama, harapannya kecepatan untuk menghasilkan data yang diharapkan itu menjadi semakin cepat juga. Ini contohnya aplikasi domain, network domain, kemudian M2M device domain. Bisa melompat-lompat, ini hanya satu. Kemudian juga dikenal modul
produce untuk kontrol hierarki. Ini digunakan untuk industri yang besar, manufaktur, sehingga fungsinya peralatan itu menjadi hierarki. Hierarki itu artinya bertingkat, berjenjang. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau enggak bisa langsung terus. Dia membuat sistem keamanan yang berjenjang. Jadi kalau ini sudah dilakukan, berarti jenjang berikutnya, dan seterusnya. Ini beberapa sistem keamanan sudah dirancang oleh beberapa sistem industri, sehingga harapannya nanti kita bisa menggunakan hal seperti ini untuk kebutuhan di dalam kita merancang sebuah Internet of Things. Ini gambarannya seperti ini, enterprise zone. Dari pertama kali safety zone, kita sudah harus mulai. Ketika prosesnya berlangsung level 0, kita sudah harus memikirkan ini. Ini namanya hierarki berjenjang, seperti itu. Kemudian di dalam security layer juga mengenal adanya security lapisan aplikasi, komunikasi, dan perangkat. Ini contohnya adalah sistem perangkat irigasi. Jadi seseorang yang ada di sana tidak perlu lihat setiap kali. Jadi setiap kali ini berjalan dengan otomatis, kira-kira begitu. Jadi sensor-sensor seperti ini bisa dipasangkan bersamaan dengan sensor yang lain. Jadi artinya beberapa sensor itu bisa dilakukan. Kemudian datanya tertarik kapan dan di mana data itu diproses dari MIS, kemudian sampai ke cloud, itu jenjangnya sudah bisa terkontrol secara otomatis, kira-kira. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kita juga mengenal beberapa perangkat yang sekarang beredar. Salah satu aplikasinya adalah HTTPS, kemudian protokol aplikasi terbatas, MQTT juga ada di sana, transport antrian. Kemudian komunikasinya juga menggunakan TCP, UDP, RPL, IP versi 6. Kemudian alat device-nya juga ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada NFC, ada seluler, dan seterusnya. Bisa digunakan di dalam kebutuhan dari apa yang akan kita pakai. Ini bisa dipakai bersamaan atau bisa dipakai secara terpisah, kira-kira begitu. Institut Nasional untuk Standar Teknologi NIST sudah menerbitkan inisiatif nasional untuk Cyber Security Education, NICE. Pada tahun 2017 ini referensinya sangat baik untuk belajar bagaimana mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan bakat di dalam keamanan siber. Dipublikasikan, peran kerjanya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk diperlukan di KSA. Peran pekerjaan ini dibagi menjadi 7 kategori. Ada overseas dan government, operate and maintenance, investigasi, collect and operate, analisa, securely, provision, protect, and define. Nah, tugasnya seseorang security IoT itu ada di sebelah sini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa melihat bahwa security yang diperlukan untuk seorang yang akan bekerja di bidang Internet of Things itu kira-kira duduknya di sini. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana kita membuat penilaian kerentanan dan bidang spesialis manajemen untuk melihat bahwa security di bidang IoT itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan analisa penilaian sistem IT yang mengidentifikasi di mana sistem itu menyimpang dari konfigurasi atau kebijakan yang diterima. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk produk kesehatan misalnya, IoT-nya harus akurat, itu harus teruji. Kalau tidak akurat nanti akan membuat penegakan diagnosa dokter, medis, dan sebagainya akan berbeda dengan yang diharapkan.
Nah, ini dari itu kita sudah bisa mengontrol atau membuat security yang ada di sistem yang kita kerjakan. Kemudian ada model analisa, buat model analisa pendekatan struktur. Dari langkah pertama, identifikasi security objektif, ini langkahnya yang pertama. Gunakan kategori untuk tujuan keamanan sistem IoT, identifikasi. Dokumentasikan kontrol yang ada, memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan pada identitas pengguna yang mengakses dan menggunakan sistem. Dokumentasi siapa sih yang masuk dalam sistem. Kemudian di keuangan, dokumentasikan resiko keuangan dari berbagai aspek sistem. Kalau kita membuat sebuah sistem, berarti artinya kita harus melihat sisi keuangannya juga. Apakah dampak dari pembuatan sistem itu akan menimbulkan dampak keuangan? Apakah menimbulkan dampak reputasi? Jadi ketika kita buat sebuah sistem Internet of Things itu tadi diserang seseorang, nanti pengaruhnya seperti apa reputasinya, pengaruh reputasinya perusahaan. Nah, kalau kita buat seringkali dihack, seringkali dipadamkan sendiri oleh seseorang, atau seringkali disetir, misalnya kita perusahaan transportasi, mobilnya disetir sama orang di luar yang diharapkan, yang punya kewenangan, akan sangat susah nanti reputasinya sudah begitu, wah jangan beli mobil itu seringkali dibajak misalnya gitu. Nah, privasi dan regulasi juga harus dilihat bagaimana data-data yang ada di sana juga memiliki privasi dan regulasi yang sesuai dengan persyaratan yang disepakati oleh internasional. Jaminan ketersediaan, jangan sampai device kita, kontrol kita, apa yang kita bangun itu tadi kesediaannya rendah gitu. Ketika kita mau melakukan perbaikan atau penggantian, kita kekurangan spare part, kira-kira begitu. Keselamatan juga jangan sampai lupa, kita harus mendokumentasikan dampak potensial terhadap kesejahteraan fisik manusia dan kerusakan fisik pada peralatan dan fasilitas. Nah, ini adalah identifikasi untuk melihat bahwa sebetulnya ketika kita membangun sebuah perangkat itu, kita juga harus mempertimbangkan keselamatannya. Jangan sampai sensor-sensor yang dipakai oleh kita itu tadi menjadi dampak potensial untuk mencederai, membuat kerusakan fisik kepada penggunanya, kira-kira begitu. Jangan sampai sensor, karena sensor-sensor itu ada yang menggunakan sensor seperti laser dan sebagainya itu, kalau sampai terkena oleh fisik manusia bisa merugikan dalam jangka yang pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, jadi gambar ini dokumen sistem arsitektur, membuat dokumen yang menggambarkan arsitektur sistem IoT yang kita buat, komponennya seperti apa, lapisannya seperti apa, komunikasinya seperti apa, alur datanya seperti apa, teknologinya seperti apa, protokolnya seperti apa, itu harus didokumentasi. Jadi artinya kita membuat dokumentasi yang teratur ketika kita membangun sebuah arsitektur di dalam sistem IoT yang akan kita buat. Kemudian dekompos IoT sistem kita, selami komponen dan fitur individual yang mempengaruhi tujuan keamanan. Buat profil keamanan yang membantu mengidentifikasi ancaman, jadi kita buat profil. Kira-kira kalau kita buat alat seperti ini, nanti yang bakal menghack siapa ya? Kita buat. Kalau kita buat peralatan seperti ini, kita taruh di sini, apa dampaknya ya? Gampang hilang enggak? Gampang pecah enggak? Gampang jatuh enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya kita bisa mengikuti profil keamanan kita ketika kita bisa membuat model analisanya, sehingga kita bisa ngerti bahwa ketika sensor ini ditaruh ini tidak efektif. Sensornya sensor panas misalnya ditaruh di tempat yang tidak begitu mendapat tempat panas yang cukup, ya itu agak susah nanti. Nanti minta tolong diperhatikan ketika kita melakukan dekompos
di IoT sistem ini. Identifikasi juga aliran datanya, titik masuknya di mana, data dimasukkannya ke dalam sistem dari sensor yang mana, kemudian dari itu kita bisa mendokumentasikan profil keamanan, kemudian kita juga memasukkan validasinya, autentifikasinya, otorisasinya, siapa yang mengkonfigurasi, siapa yang memvalidasi, siapa yang mengotentifikasi di dalam maupun di luar sistemnya nanti ketika berjalan itu harus dilakukan dokumentasi sehingga kita bisa mengerti bahwa oh kesalahannya ada di sini. Waktu kita membuat itu kesalahannya di sini. Nah, ini memang proyek besar ya. Kalau kita untuk proyek yang kecil-kecil itu mungkin kita hanya perlu mengenal sekarang. Tapi kalau nanti kalau saudara-saudara, teman-teman ini bisa bekerja di sebuah perusahaan yang besar, mungkin model analisis seperti ini bisa kita jadikan acuan sehingga kita bisa mengerti oh dokumentasi yang kita lakukan tadi dan faktor ancaman di dalam device kita itu lebih rendah kira-kira gitu. Ada alat yang dipakai untuk mendeteksi ancaman dan kerentanan namanya STRAID. Alat penilai kerentanan digunakan untuk mengidentifikasi ancaman. Ini singkatan dari Spoofing, Identify, Tampering with Data, Repudiation, keterbukaan informasi, Denial of Service, Elevation of Privilege, dan yang kedua adalah threats. Resiko digunakan untuk ancaman ditemukan. Nah ini nanti sebagai acuan saja, adik-adik, teman-teman mahasiswa bisa mendalami di dua alat identifikasi untuk menilai ancaman dan kerentanan sebuah sistem nanti. Silakan teman-teman bisa mengeksplor lagi di beberapa sumber sehingga nanti harapannya teman-teman bisa melihat bahwa sistem yang kita bangun itu menjadi sistem yang baik. Kemudian setelah dibuat tadi, kita harus melakukan rekomendasi. Setelah diidentifikasi, dinilai ancamannya, kita harus melakukan mitigasi. Mitigasi itu berarti kita harus melihat bahaya pencegahannya. Kira-kira begitu. Kalau ini terjadi, apa ya yang dilakukan ya? Nah, kita melakukan mitigasi. Mitigasinya apa ya ketika ada kejadian seperti ini? Supaya tidak terjadi ini, berarti saya harus ini. Nah, pilih teknologi yang tepat sehingga mengurangi dan menghilangkan ancaman. Ya, memang harus melihat dari resiko yang dibuat yang bisa terjadi ketika kita membangun sebuah device tadi. Nah, selama evaluasi ingatkan apa yang masuk akal dari perspektif bisnis, kemudian termasuk kebijakan yang ada di organisasi. Jangan sampai membuat device yang ada itu tidak sesuai dengan kebijakan yang ada di organisasi, malah merugikan kira-kira gitu. Jadi reputasinya harus dilihat supaya apa yang kita kerjakan itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan untuk bisnis kita ke depan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus berpikir bahwa kebijakan yang ada di organisasi itu penting sehingga yang kita bangun itu tidak menjadi sesuatu yang tidak baik untuk masa depan organisasi. Nah, ini kesimpulannya, banyak manfaat menggunakan model berlapis untuk menjelaskan protokol dan operasi, membantu desain protokol, menumbuhkan persaingan, mencegah perubahan teknologi atau kemampuan di satu lapisan dari pengaruh lapisan lain di atas di bawah. Kemudian untuk menyediakan terminologi umum dan membantu memperjelas bagaimana informasi mengalir dan diproses untuk industri IoT yang terpadu. Lapisan keamanannya dalam model itu disederhanakan terdiri dari lapisan perangkat, jaringan, dan aplikasi sehingga semua yang dihasilkan menjadi sesuatu yang baik. Ya, kira-kira begitu. Ya, yang ini berat toh. Yang ini berat. Kira-kira begitu penjelasannya untuk teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita cukupkan dulu supaya nanti kita bisa bernapas karena ini memang pembahasannya agak ya tidak setiap hari kita lihat soalnya. Jadi artinya nanti teman-teman bisa melihat referensi, melihat sumber-sumber yang lain yang dipakai sebagai acuan dari ketertarikan kita di dalam membuat things of
Internet of Things. Harapannya begitu. Jadi kalau jenengan sudah tertarik nanti harapannya teman-teman bisa melihat, oh aku perlu gawe iki misalnya gitu. Yang sederhana-sederhana dulu nanti bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang besar. Tapi memang kalau panjenengan punya anggaran, ini lagi-lagi ini bicara soal anggaran. Ada beberapa yang anggarannya itu cukup tinggi di dalam sebuah perangkat device. Paling gampang itu ketika kita beli sensor itu ya harganya lumayan gitu. Jadi artinya kalau pengembangannya nanti tidak sesuai dengan budget, tidak sesuai yang diharapkan, nanti bakal sia-sia. Tapi untuk sebuah pembelajaran mungkin perlu dilakukan supaya nanti pembuatan device-device yang sederhana seperti itu dengan budget yang tidak terlalu tinggi memang harus dilakukan supaya kita punya pengalaman untuk melakukan konfigurasi, pengontrolan, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tunggul. Ya. Ini untuk penjelasannya sudah cukup menarik ya, dikaitkan dengan mungkin dengan contoh-contoh tadi yang di awal. Cuman ya mungkin karena nggak tahu, mungkin ini karena mahasiswa mungkin tahunnya ini UTS ya. Jadi ini pada ndak ada yang ndak ada yang join di Zoom gitu. Tapi kalau saya lihat di presensinya absensinya penuh semua gitu. Ya. Gitu. Makanya ya kadang aneh ya, maksudnya mestinya kalau misalkan ada sesuatu kayak gini, kalau zamannya saya kuliah itu mahasiswa yang menuntut gitu ya. Pak, waktunya kurang, Pak, waktunya tambahi, Pak, ini. Tapi kalau sekarang malah enggak. Jadi padahal mereka soalnya yang bisa diakses nanti ya Pak. Iya. Padahal mereka yang keluar Ya mungkin itu untuk pertemuan awal sebagai pembukaan pertemuan pertama. Mungkin mudah-mudahan besok di pertemuan selanjutnya bisa lebih banyak lagi yang bergabung ya. Jadi ya tentunya bukan banyak yang bergabung, tapi maksudnya manfaat dari pertemuan ini yang diharapkan. Toh ini sebetulnya ya ada rekamannya nanti. Ini saya rekam di mana? Di YouTube. Cuman tadi karena putus, jadi ini saya rekam di komputer dulu, nanti saya upload di YouTube. Jadi nanti teman-teman yang belum mengikuti pertemuan ini nanti bisa memutar ulang di YouTube. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian, dalam pelaksanaan, mungkin ada kendala teknis ya di luar kendala kita semua. Terima kasih Pak Tunggul, selamat Terima kasih Pak Tony, terima kasih siang, teman-teman selamat mahasiswa. beraktivitas. Ya, thank Ya, you. terima kasih. Izin live.